Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul azizil karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di sore yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan waktu untuk menikmati sore menjelang petang, menjelang malam hari. Dan mudah-mudahan dari pagi sampai sore ini kita tidak melakukan sesuatu apapun yang Allah marah terhadap kita. Berbicara tentang surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr ini adalah berbicara tentang waktu. Waktu terbagi tiga, yaitu yang pertama waktu masa lalu ya, zaman madi, hal dan istiqbal kalau menurut sebahagian kaum, atau masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu sering jadi beban untuk kita kebanyakan. Padahal masa lalu itu masa yang sudah kita lampaui dan jalani. Biarkanlah masa lalu hilang begitu saja, tapi masa lalu harus menjadikan inspirasi untuk kita. Masa lalu menjadikan inspirasi untuk kita dan orang lain. Masa lalunya baik, harus dipertingkatkan lagi kebaikan tersebut, karena pada dasarnya kita itu hidup adalah khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat khusus untuk diri pribadi kita dan orang lain. Diawali dengan wal asr. Ustadz Muhammad Abdu dalam tafsirnya menjelaskan latar belakang turunnya ayat ini. Katanya orang-orang Arab punya kebiasaan berkumpul dan berbincang-bincang menyangkut berbagai hal. Kalau zaman sekarang mungkin di zaman milenial ini adalah ngarumpi nah gitu ya. Maka dengan itu pada zaman dulu ya, tidak jarang dalam pembicaraan itu mereka menyalahkan waktu kalau menghadapi kegagalan. Dasar waktu sial, kadang pula memujinya kalau mendapat keberuntungan. Artinya bisa kita pahami, pada zaman dulu dengan turunnya ayat ini adalah kebiasaan berkumpul, ngobrol, mungkin sekarang ngumpul sampai ngopi. Ingat, Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Tadi ada waktu lalu, sekarang waktunya akan datang. Waktu lalu biarlah berlalu, waktu sekarang yang harus kita nikmati dan berbuat lebih baik, dan masa yang akan datang harus kita song-song, bikin rencana, planning, organizing, uploading, dan controlling kita lebih baik lagi, yang pada endingnya kita akan bertemu dengan Sang Khalik kita, Allah Subhanahu Wa Taala, ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Diawali dengan wa, huruf safah. Wa ini adalah huruf qasam, demi waktu. Berhati-hatilah dengan waktu. Wal asri, demi masa. Al-asr adalah waktu yang di dalamnya berlangsung segala kejadian dan aktivitas. Di antara para mufasir
Ada juga yang mengartikan al-asr itu dengan waktu sholat asar. Kalau habis asar berarti sebentar lagi maghrib. Ya, hati-hati dengan waktu. Pernahkah kita merasakan waktu dulu, waktu usia 17 tahun, badan kita masih kuat, ya, masih lucu, semua kumbang-kumbang pada merayu, pada bilang I love you. Itu dulu, ya, dulu matanya masih bisa melihat dengan pandangan jauh ke depan, hidung tidak pernah masuk penyakit flu, gigi juga masih beres seperti ikan mutiara, ya, badan kita masih kuat, leher beton urat kawat. Itu dulu. 2, 30, 40 tahun yang akan datang, gigi tinggal satu, hidung sering kena penyakit flu, mata sudah layu, ya. Dulu kumbang-kumbang pada merayu, sekarang pasangan pun kalau diajak bilangnya apa? Ntar dulu. Begitulah seiringnya waktu. Makanya dengan hati-hati waktu. Ya, makanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, hati-hati dengan waktu. Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika. Hati-hati dengan waktu. Pergunakan waktu sebelum, pergunakan 5 waktu sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah waktu sehat kita sebelum datang sakit kita. Ya, ketika sehat kita pergunakan kesehatan kita. Ya, karena kalau sudah sakit kita tidak bisa kemana-mana. Yang kedua, masa muda, masa berkarya, masa muda, darah. Kedua, masa muda itu masa yang harus berkarya, berbuat baik, berbuat yang terhebat. Pernahkah Soekarno berbicara, berikanlah 1 pemuda, ya, atau 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Dengan pemuda harapan bangsa, ya, 2, 3, 40 tahun yang akan datang, pemuda dan penerus, para pejabat, para menteri, para yang ada di DPR kita ini, penerus bangsa. Ketika pemudanya sudah hancur, maka negara kita akan hancur, dunia akan hancur. Ya, pemuda yang masih kuat ini jadikanlah pelopor kebaikan, jadikanlah pemuda yang kuat, yang siap bersaing baik di negara maupun di dunia. Yang ketiga, waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit. Ketika lapang kita pergunakan bersilaturahmi, melakukan pengajian, organisasi, di dalamnya adalah ada alat tentang ilmu, ya, berbagi ilmu keilahian atau ilmu ekonomi dan keduniaan yang menunjang untungnya kepada Allah Subhanahu. Yang keempat, waktu lapang terdengar, waktu yang harus kita pergunakan sebaik mungkin ketika kita lagi lapang. Yang keempat, waktu. Yang keempat, waktu kayamu sebelum waktu miskin. Ketika kaya, yuk kita beramal lebih baik lagi, peloporkan kebaikan-kebaikan, bikin jembatan, sosialisasi, ya, ajak semuanya anak cucu kita, istri kita, suami kita, ajak yuk kita ke masjid, beramal soleh. Waktu kaya sebelum miskin. Yang kelima, waktu kekayaan. Oh, kita ke Kobla Paprika tadi. Yang keempat, ya, waktu kaya sebelum waktu miskin. Yang kelima, waktu hidup kita sebelum datang mati kita. Ya, jadikanlah hidup kita menjadikan khairun nas tadi anfa'uhum, bermanfaat untuk kita dan orang lain. Terus berbuat kebaikan, karena kebaikan Allah akan catat. Walaupun famayya mal mithqala dzarratin khairan yarah, famayya, yang akan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Wa illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang yang suka melaksanakan amal soleh. Amal soleh banyak, ya. Melakukan sholat itu amal soleh, berzakat juga amal soleh, haji juga amal soleh, bersedekah juga amal soleh, memaafkan orang lain amal soleh juga, ya. Beretika juga, bersosialisasi kebaikan, itulah amal soleh.
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat dalam kebaikan, ya, saling memberikan pengarahan di dalam kebaikan. Wa tawassaw, jadi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya, berwasiat di dalam ketakwaan dan kesabaran. Jadi dalam surat Al-Asr ini kita simpulkan manusia akan rugi. Yang pertama iman, beramal soleh, dan berwasiat antara ketakwaan, kebaikan, ya, dan kesabaran. Dengan itu insya Allah kita tidak akan termasuk orang yang merugi. Mudah-mudahan di sore yang berbahagia ini kita, Allah selalu bimbing untuk kita dan untuk kita semua. Allah jauhkan daripada COVID-19, Corona, menjauhi kita dan kesehatan, khususnya kita dan orang lain Islam, khususnya di Indonesia, bahkan dunia. Maksudnya keluarga kita, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya besok sampai ke usia kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran wa ilaikum assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.